Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai materi hakikat Nabi atau Rasul dan 25 Nabi yang wajib diimani. Kami beranggotakan 1. Novia Diyah Pitaloka dengan NIM 63040200137. 2. Irsyad Khulafaul Mubin dengan NIM 63040200143. Yang ketiga, Fadilah dengan NIM 63040200141. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu darinya, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan dengan tujuan menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup di dunia. Menurut Imam Baidawi, Rasul adalah orang yang diutus Allah dengan syariat yang baru untuk menyeru manusia kepadanya. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menetapkan atau menjalankan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Syarat diangkatnya seseorang oleh Allah menjadi Nabi atau Rasul menurut Abu Bakar Al-Jazair, yaitu diantaranya 1. Al-Misyaliyah atau keteladanan. Seorang yang akan diangkat menjadi Nabi atau Rasul haruslah memiliki kemanusiaan yang sempurna, baik fisik, akal pikiran, maupun rohani. Kedua, syaraf an-nasab, keturunan yang mulia. Seseorang yang akan diangkat menjadi Nabi atau Rasul haruslah berasal dari keturunan yang mulia. Maksudnya, dia jauh dari segala bentuk kerendahan, budi dan hal-hal lain yang akan menjatuhkan martabat serta nilai-nilai kemanusiaannya. Ketiga, amil az-zaman, atau dibutuhkan zaman. Kehadiran Nabi atau Rasul memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nabi atau Rasul berfungsi untuk mengisi kekosongan rohani, memperbaiki segala kerusakan masyarakat, dan mengembalikan umat manusia pada kehidupan yang sesuai dengan fitrah penciptanya. Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudah beliau. Tugas para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul memiliki tugas pokok utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah untuk disampaikannya kepada umat manusia. Tugas ini sungguh sangat berat. Tidak jarang para Nabi dan Rasul mendapatkan tantangan, penghinaan, bahkan siksaan dari umat manusia. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan yang luar biasa, yakni berupa mukjizat. Adapun selain tugas pokok tersebut, ada di antaranya tugas-tugas para Nabi dan Rasul, yakni 1. Mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umat manusia, mana hal yang dilarang dan mana hal yang harus dikerjakan menurut perintah Allah. Ketiga, memberikan contoh umatnya bagaimana cara menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama, seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, sopan kepada sesama, santun kepada yang lemah, dan sebagainya. Keempat, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, memberikan kabar gembira bagi siapa saja di antara umatnya yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya.
Hakikat beriman pada Nabi. Iman kepada para nabi mempunyai arti bahwa seorang nabi tidak hanya mengemban amanat ilahi, melainkan menunjukkan bagaimana mempraktikkan amanat itu dalam kehidupan sehari-hari. Nabi menjadi contoh atau suri tauladan yang harus dianut manusia. Diterangkan dalam hadis bahwa sebenarnya jumlah nabi itu 124.000, tetapi yang disebutkan namanya dalam Al-Quran hanya 25 nabi. Di antaranya ada yang tak disebutkan dalam kitab Bible. Nabi dan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah dengan perantara malaikat. Tanda-tanda keimanan Allah. Tanda-tanda keimanan kepada Rasul Allah. 1. Teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meyakini kebenaran yang dibawa para rasul. 3. Tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lain. 4. Menjadikan para rasul sebagai uswah hasanah. Cara mengimani rasul dalam kehidupan sehari-hari. 1. Meyakini dengan penuh tanggung jawab akan kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. 2. Ikhlas melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. 3. Mengikuti ajaran, pemikiran, pokok-pokok agama, hukum-hukum, dan cabang-cabangnya sesuai dengan yang beliau ajarkan dengan ikhlas. 4. Mencintai beliau, keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya. 5. Membela dan memperjuangkan ajaran Nabi. 6. Meneladani akhlak dan kepemimpinan dalam setiap amalnya. 7. Banyak membaca sholawat dan salam kepada beliau, terutama setelah disebut namanya. 8. Waspada dan berhati-hati dari ajaran-ajaran yang menyelisihi dari ajarannya. 9. Menjaga persatuan umat Islam dan menghindari perpecahan dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah. Bukti-bukti cinta kepada para rasul dan nabi. 1. Beribadah sesuai dengan tuntunannya. 2. Menutup aurat dalam berpakaian. 3. Kepala keluarga harus melindungi dan menyayangi keluarganya. 4. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 5. Menjaga silaturahmi dengan siapapun. Nilai-nilai yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Istiqomah dalam menjalankan syariat agama. 2. Tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. 3. Selalu optimis dan tidak pernah putus asa. 4. Peduli terhadap kaum duafa. 5. Selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. 6. Tidak membeda-bedakan para rasul-rasul Allah. 7. Meyakini isi kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul. 8. Selalu meyakini para rasul memiliki sifat-sifat terpuji. 9. Menjadikan rasul sebagai suri tauladan. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kesalahan kami dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.